Selamat jumpa kembali di cerita Mbak Q Jiem. Saat aku datang membawa putriku untuk berbuka bersama, ibu mertuaku justru meludah dan menyebut anakku haram. Suamiku? Dia hanya diam, menikmati fitnah itu sambil merampas seluruh hartaku untuk selingkuhan dan adiknya. Mereka tertawa melihatku terusir tanpa alas kaki di bawah hujan deras. Mereka pikir aku hancur? Mereka lupa bahwa naga yang sedang tidur tidak boleh dibangunkan. Hari ini, aku kembali bukan untuk meminta ampun, tapi untuk menukar tawa sombong mereka dengan tangis kemiskinan yang abadi. Saksikan bagaimana aku meruntuhkan istana palsu mereka, karena pembalasan seorang istri yang terzalimi baru saja dimulai. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Mari kita mulai ceritanya. Suasana ruang makan rumah keluarga Aswan terasa sangat kontras dengan mendung yang menggelayut di luar. Meja kayu jati besar itu penuh dengan hidangan mewah yang aromanya memenuhi ruangan. Namun bagi Rara Nurmalasari, udara di sana terasa mencekik leher. Ia berdiri di ambang pintu sambil menggandeng erat tangan Utari, putrinya yang baru berusia 3 tahun. Utari tampak cantik dengan gaun merah muda sederhana, hasil jahitan tangan Rara sendiri selama berminggu-minggu. Rara melempar senyum tulus, berharap acara buka puasa bersama keluarga besar suaminya ini akan menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan yang renggang. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat sepasang mata tajam milik Ibu Umawati menatapnya dari ujung meja dengan tatapan merendahkan seolah melihat kotoran yang menempel di lantai marmernya yang mengkilap. Ibu Umawati meletakkan sendok peraknya dengan denting yang sengaja dikeraskan, menciptakan keheningan yang mencekam di antara para tamu. Ia berdiri perlahan, merapikan kaftan sutranya yang mahal, lalu berjalan mendekati Rara. Tanpa aba-aba, Ibu Umawati menutup hidungnya dengan sapu tangan berenda. Ia berkata dengan suara yang cukup nyaring hingga semua kerabat menoleh, bahwa Rara tidak seharusnya masuk ke dalam rumah ini karena bau kemiskinan dan nasib buruk yang dibawanya akan merusak keberkahan acara tersebut. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Rara. Rara mencoba tetap tenang. Ia mengingatkan mertuanya bahwa ia datang atas undangan dan demi menjalin silaturahmi di bulan suci. Namun Ibu Umawati justru tertawa mengejek. Lidah Ibu Umawati semakin tajam saat matanya beralih ke arah Utari yang mulai ketakutan. Ia bertanya dengan nada sinis, apakah benar anak kecil itu adalah darah daging putranya? Ia menyebut wajah Utari sama sekali tidak mewarisi garis wajah keluarga Aswan dan justru menyerupai orang asing. Kata-kata haram pun meluncur dari bibir wanita tua itu. Ia menuduh Rara telah membawa anak hasil hubungan gelap ke dalam silsilah keluarga mereka yang terhormat. Rara merasakan dadanya sesak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menoleh ke arah Nikola Aswan, suaminya, yang duduk tepat di sebelah ibunya. Rara berharap ada satu kata pembelaan, satu gerakan kecil untuk melindunginya. Namun Nikola justru asyik menyesap tehnya tanpa beban. Nikola perlahan berdiri, namun bukan untuk merangkul istrinya. Ia berjalan mendekat hanya untuk membisikkan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Nikola mengatakan bahwa apa yang diucapkan ibunya adalah sebuah kebenaran yang pahit dan Rara seharusnya tahu diri untuk tidak menampakkan wajah di acara penting seperti ini. Nikola merasa malu memiliki istri yang hanya bisa diam dan tidak memiliki martabat di depan keluarganya. Ia menyuruh Rara untuk segera pergi sebelum emosi ibunya semakin meluap. Kehancuran hati Rara semakin lengkap saat melihat Nikola justru tertawa kecil bersama adik iparnya, Andora, yang sejak tadi menonton penderitaan Rara dengan senyum kemenangan di wajahnya yang penuh riasan tebal. Andora tidak melewatkan kesempatan untuk ikut menginjak harga diri Rara. Ia menghampiri Utari dan dengan kasar merebut boneka lusuh yang sedang dipeluk erat oleh anak kecil itu. Andora mengomentari betapa kumuhnya mainan itu dan menyebutnya sebagai sampah yang mengotori estetika ruangan. Tanpa belas kasihan, ia melempar boneka itu ke arah sudut ruangan yang gelap, membuat Utari menangis histeris. Rara segera memeluk putrinya, berusaha meredam tangis yang menyayat hati itu. Ia teringat kembali pada nasihat almarhum ayahnya dulu, bahwa Nikola bukanlah pria yang tepat. Namun saat itu cinta membutakan logikanya hingga ia rela meninggalkan kemewahan keluarganya demi hidup bersama pria yang kini justru mengkhianatinya.
Para tamu mulai berbisik-bisik, melemparkan pandangan menghina ke arah Rara. Ada yang mencibir tentang asal-usul Rara, ada pula yang tertawa melihat betapa tidak berdayanya ia di hadapan mertuanya sendiri. Rara merasa seperti sedang diadili di tengah kerumunan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Setiap tawa yang keluar dari mulut mereka terasa seperti paku yang menghujam jantungnya. Ia menyadari bahwa selama ini kesabarannya hanya dianggap sebagai kelemahan, dan pengabdiannya selama bertahun-tahun tidak pernah dianggap berharga oleh keluarga Aswan. Ia berdiri tegak, mencoba mengumpulkan sisa-sisa martabat yang masih ia miliki di tengah badai penghinaan yang tak kunjung usai. Rara menatap suaminya sekali lagi, memberikan kesempatan terakhir bagi nurani pria itu untuk berbicara. Namun Nicola malah memalingkan wajah dan meminta pelayan untuk membukakan pintu keluar bagi Rara. Suasana semakin memanas saat Ibu Umawati memerintahkan Rara untuk melepaskan sandal yang dipakainya, mengklaim bahwa sandal itu dibeli dengan uang putranya dan Rara tidak berhak membawanya pergi. Penghinaan fisik dan mental itu terjadi di depan puluhan mata yang hanya dia menonton tanpa ada satupun yang berniat menolong. Rara merasa dunianya runtuh, namun di dalam reruntuhan itu, sebuah api kemarahan yang tenang mulai menyala di dasar jiwanya. Rara menggendong Utari yang masih sesenggukan, berbalik badan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia melangkah keluar dari rumah megah itu dengan kaki telanjang, merasakan dinginnya ubin dan kerikil tajam di halaman. Di belakangnya, suara gelak tawa keluarga Aswan terdengar membahana, merayakan pengusiran wanita yang mereka anggap sampah itu. Rara berhenti sejenak di depan gerbang, menatap bangunan mewah itu untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi menangis karena sedih, melainkan karena ia tahu bahwa mulai detik ini, ia tidak akan pernah menjadi Rara yang lemah lagi, dan ia bersumpah akan mengembalikan setiap tetes air mata Utari dengan kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rara melangkah menembus rintik hujan yang mulai membasahi aspal jalanan, mendekap Utari yang menggigil di dalam gendongannya. Dinginnya malam itu tidak sebanding dengan beku yang menyelimuti hatinya setelah pengusiran paksa tersebut. Ia berjalan tanpa alas kaki menuju rumah kontrakan sempit yang selama ini ia sebut rumah. Namun langkahnya terhenti saat melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan gerbang. Andora turun dari mobil itu dengan gaya angkuh, sengaja menyipitkan mata melihat kondisi Rara yang basah kuyup. Bukannya merasa iba, adik iparnya itu justru tertawa mengejek sambil mengayun-ayunkan sebuah kotak perhiasan bludru merah yang sangat Rara kenali. Itu adalah kotak perhiasan peninggalan almarhumah Ibu Rara. Satu-satunya harta benda yang ia simpan rapat di dalam lemari terkunci sebagai modal masa depan Utari. Andora membuka kotak itu dengan gerakan dramatis di bawah lampu jalan yang temaram. Di dalamnya berkilau sebuah kalung berlian kuno dengan desain klasik yang tak ternilai harganya. Ia berkata dengan nada tinggi bahwa mulai malam ini, kalung itu sudah berpindah tangan menjadi miliknya sebagai upah karena ia telah bersusah payah mengurus administrasi bisnis keluarga. Rara tersentak dan mencoba merebut kotak itu. Namun Nicola tiba-tiba muncul dari balik kemudi mobil Andora dan mendorong bahu Rara hingga ia hampir terjatuh. Nicola menatap istrinya dengan pandangan muak, seolah Rara adalah pencuri di rumahnya sendiri. Ia menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu adalah miliknya, termasuk barang-barang lama milik Rara, karena Rara tidak pernah menghasilkan uang sepeser pun selama pernikahan mereka. Ketegangan memuncak saat Andora mengeluarkan selembar dokumen dari tas mahalnya. Ia memamerkan sertifikat tanah atas nama Rara yang terletak di kawasan strategis pusat kota, warisan murni dari ayah Rara yang selama ini dirahasiakan keberadaannya. Andora tersenyum lebar sambil menunjukkan kolom tanda tangan pemilih yang sudah terisi dengan nama Rara. Namun Rara tahu persis ia tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak apapun. Ia menyadari bahwa Nicola telah memalsukan tanda tangannya untuk menjaminkan tanah itu ke bank demi modal usaha baru Andora. Rara berteriak menuduh mereka telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik. Namun Nicola justru tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa tidak akan ada hukum yang percaya pada wanita miskin dan depresi sepertinya. Ibu Umawati kemudian menyusul dengan mobil lain, turun sambil membawa tumpukan baju-baju lusuh milik Rara dan Utari yang sudah dibungkus plastik sampah. Ia melemparkan bungkusan itu ke atas genangan air di depan kaki Rara. Ibu mertuanya itu menghina bahwa Rara tidak hanya pembawa sial, tapi juga pencuri yang mencoba menyembunyikan harta dari suaminya sendiri.
Ia mendukung penuh tindakan Nicola dan Andorra, menyebut bahwa tanah dan perhiasan itu adalah kompensasi kecil atas kerugian perasaan yang dialami putranya selama menikahi Rara. Di bawah sorot lampu mobil yang menyilaukan, keluarga Aswan berdiri melingkar, memojokkan Rara dengan tuduhan-tuduhan palsu yang mereka ciptakan bersama untuk melegitimasi pencurian harta warisannya. Nicola melangkah maju, menjulang di depan istrinya yang masih memeluk plastik pakaian yang basah. Ia mengamini semua fitnah yang dilontarkan ibunya, bahkan menambahkan cerita karangan bahwa Rara selama ini menggunakan uang belanja untuk membiayai pria lain di belakangnya. Ia mengklaim memiliki bukti-bukti foto yang sudah direkayasa untuk memastikan Rara tidak akan mendapatkan hak asuh anak jika mereka bercerai nanti. Fitnah itu membuat telinga Rara berdenging. Ia tidak menyangka pria yang dulu ia puja sanggup menyusun rencana sejahat ini hanya untuk menguasai aset yang bukan haknya. Nicola menutup konfrontasi itu dengan peringatan bahwa jika Rara berani melapor ke polisi, ia akan memastikan Utari diambil paksa dan Rara dijebloskan ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baik. Andorra kembali memamerkan perhiasan curian itu di depan wajah Utari yang sedang menangis, menyebut bahwa anak itu tidak akan pernah merasakan kemewahan karena ibunya adalah wanita gagal. Mereka semua kemudian kembali masuk ke dalam mobil, meninggalkan Rara di pinggir jalan yang gelap dengan tawa yang masih menggema di udara. Rara berdiri terpaku, memandangi lampu belakang mobil mereka yang perlahan menjauh. Ia merasakan aliran darahnya berdesir kencang, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang telah mencapai puncaknya. Ia meraba saku das terbasahnya dan menemukan sebuah kunci kecil yang tertinggal. Kunci kotak rahasia di bank yang selama ini tidak diketahui oleh Nicola maupun keluarganya yang serakah. Rara menarik napas panjang, menatap ke arah langit malam yang seolah menjadi saksi bisu atas perampokan terang-terangan yang ia alami. Ia teringat pesan mendiang ayahnya tentang pengacara keluarga yang sangat setia, seorang pria yang memegang wasiat sah atas seluruh kekayaan asli keluarga Nurmalasari yang jauh lebih besar dari sekadar sebidang tanah tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu naif dengan mencoba hidup sederhana di bawah bayang-bayang Nicola. Namun kini ia sadar bahwa kebaikan hati tidak akan pernah mempan melawan orang-orang yang berhati busuk. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa esok pagi, matahari tidak akan terbit untuk memberi kehangatan pada keluarga Aswan, melainkan untuk membakar habis segala kesombongan mereka. Rara menggendong Utari dengan sisa kekuatannya, berjalan menjauh dari rumah kontrakan itu menuju sebuah hotel di dekat sana menggunakan sisa uang tunai yang ia selipkan di dalam kaos kaki Utari. Ia tidak menoleh lagi. Fokusnya kini hanya pada satu hal yakni membalas setiap penghinaan dengan kekuatan hukum yang tak terbantahkan. Ia tahu bahwa Nicola dan Andorra telah melakukan kesalahan fatal dengan memalsukan dokumen negara, dan itu akan menjadi pintu masuk baginya untuk meruntuhkan mereka hingga ke akar-akarnya. Sambil menatap wajah Utari yang terlelap dalam kelelahan, Rara membisikkan janji bahwa mulai besok, ia akan merebut kembali semua yang dicuri darinya dan membuat mereka memohon pengampunan di kakinya. Cahaya lampu neon di lobi hotel murah itu memantul di wajah Rara yang masih sembab. Namun matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia segera mendudukkan Utari di atas ranjang yang keras dan menyelimutinya dengan kain kering. Lalu meraih ponsel lamanya yang layarnya sudah retak. Dengan jemari yang sedikit gemetar, ia mencari sebuah nomor yang telah bertahun-tahun tidak ia hubungi karena rasa malu telah mengabaikan nasihat ayahnya. Nama Baskoro muncul di layar. Seorang pengacara senior yang dahulu merupakan tangan kanan mendiang ayahnya dalam mengelola aset keluarga Nurmalasari. Suara berat di seberang sana menjawab dengan nada terkejut sekaligus lega saat mendengar suara Rara, seolah ia telah menunggu panggilan ini selama 1 dekade penuh kehampaan. Rara menceritakan segalanya tanpa ada satupun fakta yang tertutup, mulai dari pengusiran di meja makan hingga pemalsuan sertifikat tanah oleh Nicola dan Andorra. Pak Baskoro mendengarkan dengan saksama. Sesekali terdengar helaan napas panjang yang syarat akan amarah profesional atas ketidakadilan yang menimpa putri dari sahabat lamanya itu. Pak Baskoro mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat di dalam brankas hukumnya bahwa Rara adalah ahli waris tunggal dari sebuah perusahaan logistik raksasa yang sahamnya tersebar di berbagai pelabuhan utama. Ayah Rara telah mengatur agar kekayaan itu hanya bisa diakses sepenuhnya jika Rara berada dalam keadaan darurat, atau jika suaminya terbukti melakukan pengkhianatan finansial yang berat terhadap hak-hak pribadinya.
Rara tertegun mendengar besarnya kekuasaan yang sebenarnya ia miliki di bawah telapak kakinya sendiri selama ini. Ia meminta Pak Baskoro untuk segera menyiapkan tim audit forensik guna melacak setiap aliran dana yang masuk rekening Nicola dan Andora dari hasil penggadaian sertifikat tanah palsu tersebut. Rara juga memberikan instruksi tegas untuk memblokir seluruh akses perbankan yang berhubungan dengan aset-aset atas nama ayahnya yang sempat dicatut oleh Nicola secara ilegal. Keheningan malam di kamar hotel itu pecah oleh suara ketikan cepat Rara yang mulai menyusun rencana pembalasan secara hukum dan ekonomi, memastikan setiap langkah yang diambilnya adalah jerat yang mustahil untuk dilepaskan oleh keluarga Aswan yang serakah. Keesokan paginya, Rara menemui Pak Baskoro di sebuah kantor hukum megah di pusat kota. Tidak lagi mengenakan daster lusuh melainkan pakaian formal yang ia beli dengan sisa tabungan daruratnya. Pak Baskoro menyerahkan sebuah map tebal berisi bukti-bukti otentik mengenai kepemilikan tanah yang sah, serta rekaman percakapan rahasia yang berhasil didapatkan timnya mengenai rencana Andora untuk menjual kalung berlian Rara ke pasar gelap. Rara melihat foto-foto Nicola yang sedang tertawa bersama rekan bisnisnya menggunakan uang hasil gadai tanah itu, sebuah pemandangan yang membuat hatinya semakin membatu. Ia menandatangani surat kuasa penuh bagi Pak Baskoro untuk melakukan gugatan pembatalan akta jual beli dan melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen ke pihak kepolisian secara serentak. Rara juga memutuskan untuk mengambil alih posisi sebagai direktur utama di perusahaan logistik peninggalan ayahnya yang selama ini dijalankan oleh jajaran direksi profesional. Ia menyadari bahwa untuk menghancurkan Nicola, ia harus mematikan sumber oksigen ekonominya. Karena selama ini Nicola bekerja di sebuah anak perusahaan yang secara tidak langsung berada di bawah naungan korporasi besar milik keluarga Nur Malasari. Dengan satu tanda tangan di atas kertas bermeterai, Rara menginstruksikan untuk memutuskan seluruh kontrak kerjasama dengan vendor-vendor yang berafiliasi dengan keluarga Aswan. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Persis seperti saat mereka membuang baju-bajunya ke dalam plastik sampah malam itu. Suasana di kantor pusat korporasi itu mendadak sibuk saat Rara melangkah masuk dengan wibawa seorang pemimpin yang telah lama tertidur. Para manajer yang selama ini hanya mendengar namanya segera berbaris memberikan hormat, menyadari bahwa pemilik sah singgasana itu telah kembali untuk menuntut haknya. Rara duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari lantai paling atas dengan perasaan yang campur aduk. Ia teringat kembali pada tawa Ibu Umawati yang menghina Utari sebagai anak haram. Dan amarah itu menjadi bahan bakar yang sempurna untuk melancarkan serangan baliknya. Rara memerintahkan tim legal untuk memastikan bahwa Nicola dan Andora tidak akan mendapatkan jaminan penangguhan penahanan saat laporan polisi diproses nanti. Di sisi lain kota, Nicola dan Andora masih berpesta pora di sebuah restoran mahal, merayakan keberhasilan mereka mengagunkan sertifikat tanah Rara ke sebuah bank swasta. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana, beberapa unit mobil polisi dan petugas dari kantor pertanahan sedang menuju ke arah rumah mewah Ibu Umawati untuk memasang papan penyitaan. Nicola masih menyombongkan diri kepada rekan-rekan bisnisnya tentang betapa mudahnya membodohi wanita seperti Rara. Ia bahkan berencana untuk menggunakan sisa uangnya untuk membeli mobil sport baru, tanpa menyadari bahwa rekening banknya telah dibekukan atas perintah pengadilan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan aset keluarga. Rara mematikan layar ponselnya setelah menerima pesan singkat dari Pak Baskoro bahwa semua berkas telah masuk ke kejaksaan dan pengadilan negeri. Ia berdiri di dekat jendela besar, memeluk Utari yang sedang asyik bermain dengan mainan baru yang jauh lebih mewah dari boneka lusuh yang dibuang Andora. Rara menatap langit sore yang mulai memerah, menyadari bahwa badai yang ia ciptakan akan segera menyapu bersih kebahagiaan palsu keluarga suaminya. Tidak akan ada ruang bagi belas kasihan dalam waktu dekat. Karena Rara ingin mereka merasakan setiap inci rasa sakit yang ia rasakan saat berdiri telanjang kaki di bawah hujan. Senyum tipis muncul di bibir Rara. Sebuah senyum yang menandakan bahwa tawa keluarga Aswan akan segera berubah menjadi jeritan keputusasaan yang tak terbayangkan. Pagi itu di kediaman mewah Ibu Umawati, suasana begitu meriah dengan persiapan pesta ulang tahun Andora yang megah. Balon-balon emas menghiasi pilar rumah. Dan catering kelas atas telah menata hidangan di meja yang sama tempat Rara diusir sebulan lalu. Andora tampak berseri-seri mengenakan kalung berlian curian milik Rara, sementara Nicola duduk dengan angkuh sambil menghisap cerutu mahal, merasa di atas angin setelah berhasil mencairkan dana pinjaman bank dari sertifikat tanah yang ia palsukan.
Ibu Umawati pun tak henti-hentinya memuji kecerdasan Nikola yang menurutnya jauh lebih berguna daripada mempertahankan istri beban seperti Rara. Namun, kegembiraan itu pecah ketika saat 3 unit mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang, diikuti oleh 2 mobil patroli polisi yang sirenenya sengaja dimatikan agar tidak menarik perhatian warga sebelum waktunya. Seorang pria berseragam petugas pengadilan bersama beberapa polisi melangkah masuk tanpa permisi ke dalam ruang tamu yang sedang penuh tamu undangan. Petugas itu membacakan surat penetapan sita jaminan dari pengadilan negeri atas seluruh aset yang ada di rumah tersebut, termasuk bangunan rumah itu sendiri. Nikola berdiri dengan wajah merah padam, mencoba membentak petugas dan mengklaim bahwa ini adalah kesalahan prosedur. Namun, petugas tersebut dengan tenang menunjukkan dokumen otentik yang membuktikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan Nikola adalah hasil pemalsuan tanda tangan dan dokumen negara. Nikola terhenyak saat mendengar bahwa pihak bank telah melaporkannya atas tuduhan penipuan perbankan setelah audit internal menemukan ketidaksesuaian data yang dilaporkan oleh firma hukum Baskoro. Kekacauan semakin menjadi saat polisi mulai memasang garis kuning di beberapa sudut ruangan dan menyita barang-barang berharga sebagai barang bukti tindak pidana penggelapan. Andora menjerit histeris saat seorang polwan memintanya melepaskan kalung berlian yang melingkar di lehernya, karena perhiasan itu tercatat sebagai barang curian yang dilaporkan oleh Rara Nurmalasari. Ibu Umawati yang tadinya begitu sombong tiba-tiba sesak napas dan jatuh terduduk di kursi makannya yang mahal, melihat para tamu undangan mulai berbisik dan pergi meninggalkan rumah karena malu berafiliasi dengan keluarga kriminal. Nikola mencoba menghubungi relasi bisnisnya di perusahaan logistik tempat ia bekerja, berharap mendapatkan bantuan hukum atau pinjaman darurat untuk menunda penyitaan ini. Pukulan telak menghantam Nikola saat panggilannya dijawab oleh seorang manajer dari kantor pusat yang suaranya terdengar sangat formal dan dingin. Manajer tersebut memberitahu Nikola bahwa kontrak kerjanya telah diputus secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat dan keterlibatan dalam kasus hukum yang mencemarkan nama baik perusahaan. Nikola berteriak menanyakan siapa yang berani memecatnya. Dan sang manajer menjawab dengan tegas bahwa instruksi tersebut datang langsung dari Direktur Utama Korporasi Induk yang baru saja mengambil alih jabatan. Nikola merasa dunianya berputar saat mendengar inisial nama pemimpin tertinggi perusahaan itu adalah Rara Nurmalasari, wanita yang sebulan lalu ia usir dengan kaki telanjang di bawah guyuran hujan deras. Di luar rumah, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan gerbang yang kini sudah terpasang papan penyitaan berwarna merah. Rara turun dari mobil dengan langkah anggun, mengenakan setelan kerja yang sangat elegan, jauh dari kesan wanita kumuh yang selama ini mereka kenal. Ia menatap ke arah Ibu Umawati yang sedang menangis meraung-raung di teras rumah sambil memegangi kaki petugas pengadilan. Rara tidak menunjukkan ekspresi kasihan sedikit pun. Matanya tetap sedingin es saat melihat Nikola yang berlari ke arahnya dengan wajah penuh keringat dan ketakutan. Nikola mencoba meraih tangan Rara, memohon agar Rara mencabut laporan dan menghentikan drama penyitaan ini demi nama baik keluarga besar Aswan. Rara melepaskan tangan Nikola dengan gerakan jijik, lalu mengeluarkan selembar kertas hasil audit forensik yang membuktikan setiap rupiah yang dicuri Nikola untuk membiayai gaya hidup mewah Andora. Rara menjelaskan dengan suara lugas bahwa seluruh harta yang mereka banggakan selama ini sebenarnya berdiri di atas penderitaan dan hak-hak yang ia miliki sejak lahir. Ia mengingatkan Ibu Umawati tentang perkataannya yang menyebut Utari sebagai anak haram, sebuah luka yang menurut Rara tidak akan pernah bisa sembuh hanya dengan air mata penyesalan sekarang. Rara menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan sampai Andora masuk ke dalam sel penjara dan Nikola mempertanggungjawabkan setiap sen uang perusahaan yang ia gelapkan selama menjabat. Andora mencoba menyerang Rara dengan kata-kata kasar, menuduh Rara telah merencanakan ini semua untuk menjebak mereka. Namun suaranya langsung terbungkam saat polisi memborgol tangannya atas dugaan pemalsuan dokumen otentik. Ibu Umawati pingsan di tempat melihat anak perempuannya diseret masuk ke dalam mobil polisi, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan kemewahan pesta yang direncanakan pagi tadi. Nikola hanya bisa bersimpuh di aspal, meratapi nasibnya yang kini kehilangan pekerjaan, harta, dan harga diri di depan mata publik. Rara menatap mantan suaminya itu sejenak, lalu memberikan instruksi kepada tim legalnya untuk memastikan tidak ada satupun barang dari rumah itu yang boleh dibawa keluar oleh keluarga Aswan kecuali pakaian yang melekat di badan mereka. Rara kembali masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi, membiarkan kebisingan sirene polisi dan tangisan histeris mantan keluarganya menjadi musik latar keberangkatannya.
Ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Namun ia tahu bahwa ini barulah awal dari keruntuhan total kerajaan pasir yang dibangun oleh Nicola di atas pondasi kebohongan. Di dalam mobil, ia memeluk Utari yang sedang tidur terlelap, berjanji bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang berani menghina atau merampas hak putri kecilnya itu. Rara melihat dari kaca spion bagaimana rumah megah itu kini tampak sepi dan suram. Sebuah simbol keserakahan yang akhirnya hancur lebur di tangan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Koridor pengadilan negeri terasa sangat dingin saat Nicola duduk membungkuk di kursi kayu panjang dengan pakaian yang sudah kusut dan pudar warnanya. Tidak ada lagi cerutu mahal atau tatapan angkuh yang dulu ia pamerkan di meja makan. Di sampingnya, Ibu Umawati tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, mengenakan kerudung sederhana untuk menutupi wajahnya yang sembab karena malu. Mereka sedang menunggu dimulainya sidang perdana kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan aset yang menjerat Nicola dan Andora. Saat pintu ruang sidang terbuka, Rara melangkah masuk dengan pengawalan staf legal dan Pak Baskoro. Rara tampil sangat berwibawa dalam balutan blazer hitam yang memancarkan aura kepemimpinan seorang direktur utama yang disegani. Nicola tiba-tiba berdiri dan mencegat langkah Rara di depan pintu. Ia bersimpuh di lantai marmer yang dingin hingga menimbulkan bunyi debum yang keras. Nicola memohon dengan suara bergetar agar Rara mencabut tuntutannya terhadap Andora yang kini mendekam di sel tahanan sementara dan mulai menunjukkan gejala depresi berat. Ia berdalih bahwa semua yang dilakukannya hanyalah kehilafan karena tekanan ekonomi dan pengaruh pergaulan. Namun Rara hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk tulang. Rara mengingatkan Nicola tentang malam saat ia diusir tanpa alas kaki bersama Utari, dan bagaimana Nicola justru mengamini fitnah bahwa Utari adalah anak haram. Nicola tertunduk lesu, menyadari bahwa lidahnya yang dulu tajam kini menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh hidupnya. Ibu Umawati ikut mendekat dengan langkah gontai, mencoba meraih tangan Rara sambil terisak memohon belas kasihan demi hari tua yang tenang. Ia mengaku bersalah telah menghina cucu kandungnya sendiri dan berjanji akan melakukan apapun asal mereka tidak diusir dari rumah kontrakan kecil tempat mereka menumpang sekarang. Rara melepaskan pegangan tangan mertuanya dengan sopan namun tegas, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Di hadapan para kerabat yang turut hadir, Rara membacakan hasil tes DNA resmi yang dilakukan secara independen di laboratorium internasional. Hasil itu menyatakan secara mutlak bahwa Utari adalah anak kandung Nicola. Sebuah fakta yang membuat Ibu Umawati menangis sejadi-jadinya karena telah membuang darah dagingnya sendiri ke jalanan. Rara menegaskan di depan ruang sidang bahwa pengadilan ini bukan tentang dendam pribadi, melainkan tentang penegakan hukum pertanahan dan perlindungan hak waris yang telah dirampas secara paksa. Ia menjelaskan bahwa tindakan Nicola memalsukan tanda tangannya bukan hanya menyakiti hatinya, tapi juga merupakan kejahatan sistemik yang merugikan institusi perbankan. Pak Baskoro menambahkan bahwa bukti-bukti rekaman percakapan saat mereka merencanakan penjualan kalung berlian Rara sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Nicola hanya bisa terdiam 1000 bahasa saat menyadari bahwa setiap langkah jahat yang ia susun dulu telah dicatat dengan rapi oleh tim audit forensik yang dikerahkan oleh Rara sejak awal keretakan rumah tangga mereka. Persidangan berlangsung dengan pengungkapan fakta-fakta yang memilukan, di mana terungkap bahwa Nicola bahkan sempat mencoba mengalihkan dana pendidikan Utari untuk membayar hutang judi Andora. Para manajer dari bank yang hadir sebagai saksi mengonfirmasi bahwa Nicola menggunakan identitas palsu untuk meloloskan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah milik keluarga Nur Malasari. Rara duduk di kursi saksi dengan tenang, memberikan keterangan yang lugas tanpa sedikit pun emosi yang meledak-ledak, membuat hakim terkesan dengan ketegarannya. Di sudut ruangan, Ibu Umawati hanya bisa menelungkupkan wajah ke meja, meratapi kehancuran keluarga Aswan yang kini menjadi bahan gunjingan nasional karena kasus penipuan ini. Di sela-sela istirahat sidang, Nicola kembali mendekati Rara yang sedang duduk di kantin pengadilan bersama Utari yang sedang asyik memakan es krim. Nicola mencoba memanggil nama anaknya, namun Utari justru bersembunyi di belakang punggung Rara dengan raut wajah ketakutan, seolah melihat orang asing yang mengancamnya. Rara mengatakan kepada Nicola bahwa luka yang ia tanam di hati anak kecil itu tidak akan bisa dihapus hanya dengan kata maaf dalam satu malam. Ia memberitahu Nicola bahwa keadilan sedang bekerja, dan Nicola harus menerima konsekuensi menjadi narapidana jika ingin benar-benar membersihkan jiwanya dari dosa-dosa masa lalu. Nicola menangis terseduh-seduh,
menyadari bahwa ia telah kehilangan harta yang paling berharga, yaitu kepercayaan dari istri dan anaknya sendiri. Kondisi Andora di ruang tahanan dikabarkan semakin memprihatinkan karena ia tidak terbiasa hidup tanpa kemewahan dan pelayan. Ia dikabarkan sering berteriak histeris dan menolak makan, menuntut untuk segera dibebaskan karena merasa tidak bersalah. Namun, bukti-bukti pemalsuan dokumen pertanahan yang sangat akurat membuat posisinya semakin terpojok di mata hukum. Rara tidak merasa senang melihat penderitaan iparnya itu. Namun ia merasa bahwa ini adalah pelajaran hidup yang harus dijalani Andora agar tidak lagi menganggap remeh harga diri orang lain. Rara menginstruksikan Pak Baskoro untuk tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa ada intervensi apapun, meskipun hati kecilnya mulai terusik oleh rasa kemanusiaan yang mendalam. Saat sidang ditutup untuk hari itu, Nicola dan Andora secara resmi ditahan untuk proses hukum lebih lanjut, sementara aset mereka yang tersisa mulai dilelang untuk menutupi kerugian bank. Rara berdiri di tangga pengadilan, melihat Nicola dibawa masuk ke dalam mobil tahanan dengan tangan terborgol. Ia menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya mulai terangkat satu persatu seiring dengan tegaknya kebenaran. Rara merangkul Utari erat-erat, menatap langit yang kini mulai bersih dari mendung, menyadari bahwa pengadilan nurani bagi keluarga Aswan baru saja dimulai di balik jeruji besi yang dingin. Ia tahu bahwa tawa mereka kini benar-benar telah ia barter dengan tangisan penyesalan yang akan berlangsung sangat lama. 1 tahun berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama hukum yang menghiasi tajuk berita utama di berbagai media. Rara Nurmalasari berdiri di balkon kantornya sebagai direktur utama yang disegani, menatap kesibukan pelabuhan yang kini berada di bawah kendalinya secara penuh. Namun, hatinya tidak lagi berisi bara dendam yang membakar seperti malam pengusiran itu. Ia mendapat kabar dari Pak Baskoro bahwa Nicola telah bebas bersyarat karena kelakuan baiknya di dalam penjara, sementara Andora masih menjalani rehabilitasi psikis akibat guncangan mental yang hebat selama masa penahanan. Rara memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir yang akan menutup buku masa lalunya dengan cara yang paling terhormat bagi seorang manusia yang telah menang dari badai. Rara mengemudikan mobilnya sendiri tanpa pengawalan menuju sebuah kawasan pemukiman sederhana di pinggiran kota, tempat Nicola kini tinggal bersama Ibu Umawati di sebuah rumah kontrakan kecil yang bersih. Saat Rara melangkah masuk, ia melihat pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nicola sedang mencuci pakaian di sumur belakang sementara Ibu Umawati duduk di kursi roda sambil membantu melipat baju-baju kering. Tidak ada lagi perhiasan berlian, tidak ada lagi aroma parfum mahal, yang ada hanyalah aroma sabun cuci dan kesederhanaan yang jujur. Nicola tersentak melihat kedatangan Rara. Ia segera menyekat tangannya yang basah ke celana kainnya dan menunduk dalam, tidak berani menatap mata wanita yang pernah ia sia-siakan itu. Ibu Umawati menangis ketika saat melihat Rara. Namun kali ini tangisannya bukan untuk meminta harta, melainkan tangisan malu yang amat dalam. Ia meminta maaf berkali-kali atas kata-kata haram yang pernah ia lontarkan kepada Utari, mengakui bahwa kesombongan telah membutakan mata batinnya sebagai seorang nenek. Nicola pun bersimpu di kaki Rara, menceritakan betapa ia telah menyesali setiap detik pengkhianatannya dan bagaimana ia kini bekerja serabutan sebagai buruh angkut di pasar untuk menghidupi ibunya. Nicola menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan harta Rara kembali. Ia hanya ingin diizinkan untuk melihat Utari sekali saja agar bisa memohon maaf secara langsung sebelum ia benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Rara terdiam sejenak, melihat ketulusan yang terpancar dari wajah lelah mantan suaminya yang kini jauh lebih religius dan tenang. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya, namun bukan berisi surat sita atau gugatan baru, melainkan akta perdamaian dan surat penugasan kerja. Rara menawarkan Nicola posisi sebagai manajer lapangan di salah satu yayasan sosial milik perusahaan Nurmalasari yang bergerak di bidang rehabilitasi anak-anak terlantar. Ia ingin Nicola menebus dosanya dengan membantu anak-anak yang senasib dengan Utari dulu, menggunakan tenaga dan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nicola terisak mendengar tawaran itu. Ia menyadari bahwa Rara tidak membalas kejahatannya dengan kehancuran abadi, melainkan dengan kesempatan untuk menjadi manusia baru yang berguna. Keikhlasan Rara mencapai puncaknya saat ia membawa Utari masuk ke dalam rumah tersebut untuk bertemu dengan neneknya. Pertemuan itu berlangsung penuh haru. Ibu Umawati memeluk cucunya dengan erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi, sementara Utari yang sudah diajarkan kebaikan oleh Rara,
memberikan sebuah gambar bunga yang ia buat sendiri untuk neneknya. Rara menyadari bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia telah benar-benar pulih dari luka-lukanya. Ia menatap Nikola dan Ibu Umawati dengan senyum tipis, memberikan mereka kunci sebuah rumah kecil yang layak di dekat yayasan agar mereka bisa hidup dengan martabat tanpa harus merasa terhina oleh kemiskinan. Drama keluarga Aswan berakhir bukan dengan pembalasan yang berdarah-darah, melainkan dengan transformasi jiwa yang luar biasa melalui kekuatan pengampunan. Rara melangkah keluar dari rumah kontrakan itu dengan perasaan yang sangat ringan, seolah beban bertonton yang selama ini ia pikul telah menguap ke udara. Ia telah berhasil membarter tawa mereka yang sombong dengan tangis penyesalan, namun ia menutupnya dengan membarter tangis tersebut dengan kedamaian yang hakiki. Di bawah langit senja yang jingga, Rara membawa Utari pulang, meninggalkan masa lalu yang kelam untuk menyongsong masa depan yang terang benderang sebagai wanita yang tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya akan kemuliaan hati. Keluarga Aswan kini mengabdikan hidup mereka di Yayasan Nur Malasari. Nikola menjadi sosok ayah yang lebih baik meski dari jarak jauh, dan Ibu Umawati menghabiskan masa tuanya dengan mengajar mengaji bagi anak-anak yatim di yayasan tersebut. Rara tetap memimpin perusahaannya dengan tangan dingin namun hati yang hangat, membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dihina bisa bangkit menjadi penguasa tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang penyayang. Kebenaran hukum memang telah ditegakkan melalui sengketa pertanahan, namun kebenaran hati ditegakkan melalui sebuah kata maaf yang tulus. Dari cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan dan keserakahan hanya akan membangun istana di atas pasir yang mudah runtuh oleh badai kebenaran. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berada di titik terendah, karena roda kehidupan selalu berputar, dan doa orang yang terzalimi memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, hukum mungkin bisa memberikan keadilan materi, namun hanya pengampunan yang bisa memberikan keadilan bagi jiwa agar kita tidak terjebak dalam lingkaran dendam yang tak berujung. Setelah menyimak perjalanan panjang Rara Nurmalasari, bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan Rara untuk memaafkan Nikola dan Ibu Umawati di akhir cerita? Apakah menurut Anda keadilan hukum lebih memuaskan daripada keadilan melalui pengampunan? Ataukah keduanya harus berjalan beriringan seperti yang dilakukan Rara? Silakan berikan tanggapan Anda mengenai momen mana yang paling menyentuh hati dalam drama keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Q. Turun dari taksi online di hari syukuran ayah, aku justru disambut dengan penghinaan paling kejam dari suamiku sendiri. Di depan orang tuaku, dia berkata aku tidak level naik mobil mewah hadiah pernikahanku, dan tega menyerahkan kunci mobil itu pada ibunya. Dia lupa siapa yang membayar rumah selama ini. Dia lupa siapa yang menjadi tulang punggung saat dia tak punya apa-apa. Namun, saat kesabaranku habis dan ayahku mulai bertindak, suamiku tersentak. Hanya dalam satu malam, ayah menarik semua modal usahanya dan membiarkan pria sombong itu tahu rasanya menjadi gelandangan di jalanan. Inilah kisah tentang harga diri seorang istri yang diinjak-injak, dan pembalasan berkelas dari seorang ayah yang tak membiarkan putrinya dihina. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Mari kita mulai ceritanya. Hanum Wigati berdiri mematung di pinggir jalan raya yang padat. Tangan kanannya menjinjing tas anyaman berisi oleh-oleh untuk ayahnya, sementara tangan kirinya menggenggam ponsel yang terus menampilkan koordinat kendaraan yang ia pesan. Sebuah mobil putih tua dengan stiker penyedia jasa transportasi online akhirnya menepi di depannya. Hanum menarik napas panjang, merapikan gamis sederhananya yang sedikit kusut karena panas matahari, lalu masuk ke dalam kabin mobil yang berbau pengharum ruangan jeruk yang tajam. Ia menyandarkan kepala di kaca jendela, menatap jalanan kota yang ia lalui dengan perasaan berkecamuk. Hari ini adalah hari syukuran di rumah besar ayahnya, Manan Widagdo, seorang pengusaha properti yang disegani. Namun, Hanum datang tidak dengan kemewahan yang seharusnya ia miliki. Mobil putih itu perlahan memasuki kawasan perumahan elit dengan gerbang besi tinggi yang dijaga ketat. Saat taksi online itu berhenti tepat di depan teras marmer rumah ayahnya, sebuah mobil BMW seri terbaru berwarna hitam mengkilap sudah terparkir di sana. Hanum mengenali plat nomornya. Itu adalah mobil hadiah pernikahan dari ayahnya 1 tahun yang lalu.
Mobil yang seharusnya ia kendarai setiap hari, namun kuncinya tidak pernah berada di tangannya sejak hari pertama mereka pindah ke rumah kontrakan yang dipaksakan oleh suaminya. Hanum turun dari taksi, membayar ongkos dengan uang pas, lalu melangkah perlahan menuju tangga teras. Di sana, ayahnya sudah berdiri menunggu dengan senyum yang perlahan memudar saat melihat putrinya turun dari mobil sewaan. Manan Widagdo mengerutkan dahi. Matanya beralih dari taksi yang baru saja pergi ke wajah Hanum yang tampak lelah. Hanum segera menyalami tangan ayahnya dengan hikmat, mencoba menutupi kegelisahannya dengan senyum tipis. Belum sempat Manan mengeluarkan kata-kata, pintu mobil BMW hitam itu terbuka. Distan turun dengan setelan jas rapi, disusul oleh Ibu Kusi Arimba yang memakai kebaya mewah dengan perhiasan emas yang mencolok di leher dan lengannya. Mereka berjalan mendekat dengan gaya yang angkuh, seolah-olah merekalah pemilik tunggal kemewahan tersebut. Distan sama sekali tidak membantu Hanum membawakan tas anyamannya. Ia justru merapikan kerah jasnya sambil melirik sinis ke arah jalan raya tempat taksi tadi menghilang. Manan akhirnya bersuara dengan nada yang berat dan penuh selidik. Hanum, kenapa kamu datang menggunakan taksi online? Kemana mobil mewah hadiah pernikahanmu itu? Bukankah ayah memberikannya agar kamu nyaman saat bepergian? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana di teras yang megah itu mendadak sunyi. Hanum membuka mulut, hendak mencari alasan yang halus agar tidak mempermalukan suaminya. Namun Distan lebih cepat memotong pembicaraan. Distan tersenyum miring, menatap mertuanya tanpa rasa hormat sedikit pun, lalu berkata dengan nada yang sangat merendahkan. Mobil itu sekarang milik ibuku karena istriku tidak level menikmatinya. Hanum lebih cocok bau keringat taksi daripada bau jok kulit mahal. Lagi pula, dia hanya akan merusak mesin mobil sebagus itu karena tidak becus merawat barang mewah. Ibu Kusi Arimba tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang penuh cincin berlian, lalu menimpali perkataan anaknya dengan nada yang tidak kalah menyakitkan. Benar itu Bapak Manan. Hanum ini kan sudah biasa hidup prihatin sebelum menikah. Jadi kalau naik mobil bagus malah pusing kepalanya. Lebih baik saya yang pakai. Hitung-hitung sebagai balas budi karena saya sudah mendidik Distan menjadi suami yang sabar menghadapi istri seperti Hanum. Hanum hanya bisa menunduk, meremas ujung bajunya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan ayahnya sendiri. Harga dirinya diinjak-injak oleh orang yang selama ini ia biaya hidupnya dengan bekerja lembur di kantor sebagai tulang punggung keluarga. Manan Widagdo tidak langsung meledak marah. Ia adalah pria yang sangat tenang namun memiliki pengamatan yang tajam. Ia memperhatikan bagaimana Distan memandang rendah Hanum, dan bagaimana Ibu Kusi memperlakukan putrinya seperti seorang pelayan yang kebetulan sedang bertamu. Manan mengalihkan pandangannya pada Hanum, mencari kebenaran di mata putrinya. Hanum, apakah benar yang dikatakan suamimu? Kamu sendiri yang menyerahkan mobil itu kepada ibu mertuamu karena merasa tidak level. Hanum bergetar. Ia ingin berteriak bahwa kunci itu dirampas paksa oleh Distan di minggu pertama pernikahan mereka. Namun ia hanya membisu. Ia tidak ingin merusak acara syukuran ayahnya dengan keributan rumah tangga yang memalukan. Distan melangkah maju, menepuk bahu Manan dengan cara yang tidak sopan bagi seorang menantu. Sudahlah Bapak, tidak usah dibahas lagi. Hanum itu memang tipikal wanita yang tidak punya selera. Dia lebih suka menyimpan uang di bawah bantal daripada menikmati fasilitas. Sekarang, mari kita masuk ke dalam. Saya sudah lapar dan ingin mencicipi hidangan mahal yang sudah disiapkan pelayan Anda. Distan berjalan masuk mendahului semua orang tanpa menunggu dipersilakan. Ibu Kusi menyusul di belakangnya dengan langkah yang dibuat-buat anggun, meninggalkan Hanum dan ayahnya di teras. Hanum hendak mengambil tasnya yang tertinggal di lantai. Namun ayahnya menahan lengannya dengan genggaman yang kuat. Manan menatap Hanum dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan yang tertahan namun juga ada kesedihan yang mendalam di sana. Ayahnya tidak berkata apa-apa lagi. Namun Hanum tahu bahwa diamnya sang ayah adalah pertanda badai besar akan segera datang. Hanum merasa dadanya sesak. Ia mencintai suaminya namun ia juga mulai menyadari bahwa kesabarannya selama ini justru menjadi senjata bagi Distan dan ibunya untuk menghancurkannya. Ia mengikuti langkah ayahnya masuk ke dalam rumah, melewati pintu kayu jati yang besar. Sementara di dalam sana suara tawa Distan dan Ibu Kusi sudah terdengar menggema memenuhi ruangan,
merayakan kemenangan semu mereka di atas penderitaan Hanum yang tersembunyi rapat. Hanum berjalan menuju dapur, bermaksud membantu para asisten rumah tangga menyiapkan makanan. Namun langkahnya terhenti saat Ibu Kusi memanggilnya dengan suara melengking. "Hanum, cepat ke sini. Ambilkan saya air minum dingin. Kerongkongan saya kering melihat taksi tua yang kamu tumpangi tadi." Hanum menoleh ke arah ayahnya yang sedang duduk di kursi kebesarannya di ruang tengah. Ayahnya sedang memperhatikannya, melihat bagaimana Hanum diperintah layaknya seorang pembantu di rumah masa kecilnya sendiri. Hanum perlahan melangkah menuju dapur dengan kepala tertunduk, sementara air mata yang sejak tadi ia tahan kini mulai menggenang di pelupuk matanya, siap untuk jatuh kapan saja saat ia benar-benar sendirian di balik dinding dapur yang dingin. Manan Widagdo menyesap tehnya perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari punggung Hanum yang menghilang di balik pintu dapur. Ia kemudian melirik Distan yang sedang asyik memamerkan jam tangan barunya kepada kerabat yang lain. Jam tangan yang Manan tahu pasti harganya tidak akan terbeli oleh gaji Distan sebagai manajer di salah satu anak perusahaan miliknya. Manan meletakkan cangkir tehnya ke meja dengan dentuman kecil yang membuat beberapa orang menoleh. Atmosfer di ruangan itu mendadak berubah menjadi berat, seolah oksigen ditarik paksa dari sana. Manan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sering ia perlihatkan sebelum ia menghancurkan lawan bisnisnya di meja perundingan. Namun kali ini targetnya adalah orang yang duduk tepat di hadapannya. Distan yang merasa diperhatikan justru semakin menjadi-jadi. Ia tidak menyadari bahwa setiap kalimat tajam yang ia ucapkan sejak turun dari mobil tadi telah dicatat dengan rapi dalam memori Manan. Hanum kembali dari dapur dengan membawa nampan berisi gelas air putih. Ia meletakkannya di depan Ibu Kusi dengan tangan yang sedikit gemetar. Ibu Kusi menatap gelas itu dengan jijik, lalu menyenggolnya hingga airnya tumpah membasahi meja kayu jati yang mahal. "Duh, Hanum, kamu ini kerja apa saja sih di kantor sampai bawa gelas saja tidak becus? Dasar tangan kasar." Hanum segera mengambil serbet untuk membersihkannya, sementara Distan hanya tertawa melihat istrinya yang sedang berlutut membersihkan tumpahan air tersebut di bawah kaki ibunya sendiri. Kejadian demi kejadian itu menjadi puncak dari kesabaran yang Manan miliki selama berpuluh-puluh tahun membangun martabat keluarganya. Manan berdiri dari kursinya, membuat semua percakapan di ruangan itu terhenti seketika. Ia berjalan mendekati Hanum, memegang bahu putrinya dan memintanya untuk berdiri. Hanum menatap ayahnya dengan mata yang sudah basah, memohon dalam diam agar ayahnya tidak melakukan hal yang memalukan di depan tamu. Namun, Manan Widagdo bukanlah pria yang membiarkan darah dagingnya dihinakan oleh orang yang ia beri makan. Ia menatap Distan dengan tajam, sebuah tatapan yang sanggup membungkam tawa sombong menantunya itu dalam sekejap, menandakan bahwa waktu bermain-main bagi Distan dan ibunya telah habis tepat di detik ini. Hanum segera berdiri dan merapikan serbet di tangannya dengan gerakan kaku. Ia berusaha menahan isak tangis yang mulai mendesak di tenggorokan, sementara ayahnya tetap berdiri tegak di sampingnya seperti karang yang kokoh. Manan Widagdo memberikan isyarat kepada para tamu untuk melanjutkan santap siang mereka. Namun aura ketegangan di ruangan itu tidak kunjung mereda. Ibu Kusi Arimba yang merasa menjadi pusat perhatian justru semakin membusungkan dada. Ia merasa bahwa sebagai mertua, ia berhak mendidik menantunya di mana saja, bahkan di rumah sang besan sekalipun. Ia tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya sedang dievaluasi oleh mata dingin Manan yang penuh perhitungan. Distan berdehem keras untuk memecah keheningan yang mencekam itu. "Bapak Manan, jangan terlalu memanjakan Hanum. Dia ini kalau tidak dikeras sedikit tidak akan maju, begitu kan Bu?" Ibu Kusi mengangguk cepat setuju dengan pernyataan anaknya. "Benar sekali, Hanum ini sudah beruntung bisa menikah dengan Distan yang memiliki posisi bagus sebagai manajer. Jadi dia harus tahu diri dan belajar melayani suami serta mertua dengan benar." Manan hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang mengandung makna ganda yang tidak ditangkap oleh kedua orang antagonis itu. Ia kemudian meminta Hanum untuk pergi ke dapur dan menyiapkan hidangan penutup. Sebuah cara halus agar Hanum tidak terus-menerus menjadi sasaran tembak di ruang tengah. Di dapur, Hanum kembali menjadi sasaran empuk. Ibu Kusi menyusulnya dengan alasan ingin melihat apakah masakan yang disiapkan sudah sesuai dengan seleranya yang tinggi. Saat para asisten rumah tangga sedang sibuk di area lain, Ibu Kusi memojokkan Hanum di sudut meja dapur. "Kamu dengar ya Hanum,
Jangan pernah coba-coba mengadu pada ayahmu soal mobil atau soal uang bulanan yang kamu berikan pada Distan. Kalau kamu berani bicara macam-macam, saya pastikan Distan akan menceraikanmu dan kamu akan menyandang status janda yang memalukan. Hanum hanya terdiam. Ia terus mengaduk kuah santan dengan tangan gemetar. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang wanita bisa begitu kejam kepada sesama wanita yang selama ini telah menyokong seluruh kebutuhan hidupnya. Ibu Kusi mulai membuka-buka lemari pendingin dan mengambil buah-buahan tanpa izin, seolah-olah ia berada di rumahnya sendiri. Ia terus mengoceh tentang betapa tidak bergunanya Hanum sebagai istri karena terlalu sibuk bekerja di kantor. Padahal, uang dari pekerjaan Hanum itulah yang digunakan Distan untuk membayar cicilan hutang judi dan gaya hidup mewah Ibu Kusi yang tidak masuk akal. Hanum ingin sekali berteriak bahwa ia lelah menjadi tulang punggung yang tidak pernah dianggap keberadaannya. Namun janji setianya pada pernikahan membuatnya bungkam. Ia hanya bisa menelan kepahitan itu bulat-bulat, sambil terus melayani keinginan mertuanya yang tidak ada habisnya. Ketajaman lidah Ibu Kusi berlanjut saat ia mencicipi masakan yang sudah siap. Duh, ini masakan apa? Rasanya hambar seperti hidupmu. Hanum, apa kamu tidak bisa menggunakan bumbu yang lebih mahal? Jangan-jangan uang belanja dari Distan kamu korupsi untuk tabungan pribadimu ya? Hanum menghentikan gerakannya dan menatap mertuanya dengan tatapan nanar. Ibu tahu sendiri kalau Distan tidak pernah memberi saya uang belanja. Semua kebutuhan rumah, listrik, hingga uang saku ibu pun berasal dari gaji saya. Ibu Kusi mendengus remeh dan mengibaskan tangannya. Alasan saja kamu, itu kan memang sudah tugasmu sebagai istri. Jangan menghitung-hitung kebaikan yang kamu lakukan untuk keluarga suamimu, itu dosa. Sementara itu di ruang tengah, Manan Widagdo mengajak Distan bicara empat mata di teras belakang. Ia ingin menggali sejauh mana kesombongan menantunya itu telah berakar. Distan, bagaimana perkembangan bisnismu di kantor? Sepertinya kamu sangat menikmati fasilitas mobil itu. Distan tertawa sombong sambil menyulut rokoknya. Lancar sekali Bapak. Berkat kecerdasan saya mengelola tim, perusahaan ayah sekarang semakin maju. Soal mobil, ya memang harus saya yang pakai. Kan saya harus jaga gengsi di depan klien. Kalau Hanum yang pakai, orang-orang akan mengira saya tidak mampu membelikan mobil untuk istri. Jadi lebih baik mobil itu dipakai ibu saya saja sebagai bentuk bakti saya. Manan tersenyum tipis. Tangannya masuk ke saku celana, menggenggam kunci cadangan mobil BMW yang sebenarnya masih atas nama perusahaannya. Jadi kamu merasa bahwa martabatmu lebih penting daripada kenyamanan istrimu sendiri. Distan mengangguk mantap tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Tentu saja Bapak, di dunia bisnis, penampilan adalah segalanya. Hanum itu orangnya sederhana. Dia tidak butuh kemewahan. Kasihan kalau dia harus bawa mobil mahal ke pasar atau ke kantornya yang kecil itu. Manan mencatat setiap kata itu dalam benaknya. Ia menyadari bahwa Distan bukan hanya sombong, tapi juga parasit yang telah menghisap kebahagiaan putrinya demi kepentingan pribadinya sendiri. Acara makan siang pun dimulai. Namun suasana di meja makan terasa sangat kaku bagi Hanum. Ia dipaksa duduk di kursi paling ujung, jauh dari ayahnya. Sementara Ibu Kusi duduk tepat di samping Manan dengan sikap yang sangat sok akrab. Sepanjang makan siang, Ibu Kusi tidak berhenti membanggakan barang-barang bermerek yang ia pakai, yang semuanya diklaim sebagai hadiah dari Distan. Hanum hanya menunduk, menyuap nasi sedikit demi sedikit tanpa selera. Ia bisa merasakan tatapan ayahnya yang terus mengarah padanya, seolah-olah ayahnya sedang menghitung setiap tetes penderitaan yang ia rasakan saat itu. Setiap kali Hanum mencoba mengambil lauk, Ibu Kusi selalu mendahuluinya dengan sengaja, membuat Hanum seringkali hanya makan nasi putih saja. Setelah makan siang selesai, Distan mulai menunjukkan sifat aslinya yang serakah. Ia mendekati Manan dan mulai membicarakan tentang tambahan modal untuk proyek baru yang ia klaim sedang ia kerjakan. Bapak, saya butuh dana segar sekitar 2 miliar untuk ekspansi vendor di luar kota. Saya yakin proyek ini akan meledak dan menguntungkan kita berdua. Manan menatap menantunya itu dengan saksama. 2 miliar itu jumlah yang besar. Distan, apa jaminannya? Distan tertawa ringan dan menunjuk ke arah Hanum. Jaminannya ya Hanum. Pak, dia kan anak tunggal Bapak.
Semua yang saya kerjakan ini kan nantinya untuk masa depan kami juga. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak bantu saya sekarang. Mendengar namanya disebut sebagai barang jaminan, Hanum hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Ia menatap suaminya dengan rasa tidak percaya. Distan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Ayah sudah banyak membantu kita. Distan menoleh dan menatap Hanum dengan mata berkilat marah. Diam kamu Hanum. Ini urusan laki-laki. Jangan ikut campur atau kamu akan tahu akibatnya nanti di rumah. Ancaman itu diucapkan dengan volume rendah namun penuh penekanan yang membuat nyali Hanum menciut. Manan melihat kejadian itu dengan jelas. Ia melihat bagaimana menantunya berani mengancam putrinya tepat di hadapan wajahnya sendiri. Manan kemudian berdiri dan menepuk bahu Distan. Nanti kita bicarakan lagi soal modal itu di kantor. Sekarang nikmatilah dulu sisa harimu di sini. Distan merasa sudah di atas angin. Ia merasa ayahnya pasti akan memberikan uang itu karena sangat menyayangi Hanum. Ia kembali ke ruang tengah dan memerintahkan Hanum untuk membersihkan semua piring kotor di meja, meskipun ada banyak asisten rumah tangga yang bisa melakukannya. Hanum, cepat bersihkan itu semua. Jangan malas. Ibu mau kita pulang cepat karena ada janji arisan di rumah teman. Hanum hanya bisa mengangguk dan mulai mengumpulkan piring-piring itu satu persatu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Di dapur yang sunyi, Hanum akhirnya tidak tahan lagi. Saat ia sedang mencuci piring, setetes air mata jatuh ke dalam air sabun. Ia merasa sangat rendah dan tidak berdaya. Ia telah memberikan segalanya, waktu, tenaga, bahkan martabatnya. Namun bagi suaminya, ia tidak lebih dari sekadar alat untuk mendapatkan harta ayahnya. Ia tidak menyadari bahwa di balik pintu dapur, ayahnya sedang berdiri memperhatikannya dengan tangan mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. Manan tidak tahan lagi melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Ia mengambil ponselnya dan mengetikkan sebuah pesan singkat kepada sekretaris pribadinya untuk segera menyiapkan semua berkas audit internal perusahaan dan pembatalan semua kerjasama dengan vendor yang terkait dengan Distan. Ibu Kusi masuk ke dapur dengan langkah kasar. Ia menendang kursi kayu yang menghalangi jalannya. Hanum, mana tas ibu tadi? Cepat bawakan ke mobil. Kita mau pulang sekarang. Jangan lambat seperti kura-kura. Saya sudah bosan di sini. Rumah ini terlalu besar tapi hawanya tidak enak karena ada kamu. Hanum segera mengeringkan tangannya dan mengambil tas mewah mertuanya itu. Ia berjalan mengikuti Ibu Kusi menuju teras depan, di mana Distan sudah menunggu di kursi pengemudi BMW hitam itu. Distan membunyikan klakson dengan keras, seolah-olah sedang memanggil pelayan untuk membukakan pintu pagar. Padahal itu adalah rumah ayahnya sendiri. Manan keluar ke teras, berdiri di samping Hanum yang sedang menyerahkan tas kepada Ibu Kusi. Ia menatap Distan yang sudah menyalakan mesin mobil dengan angkuh. Hati-hati di jalan, Distan. Nikmati setiap detik kenyamanan mobil itu hari ini, karena mungkin besok cuaca akan berubah dengan sangat drastis. Distan hanya melambai ceroboh dan menginjak pedal gas, membuat ban mobil mewah itu mencicit di atas aspal dan meninggalkan kepulan asap di depan wajah Manan dan Hanum. Hanum hanya bisa menatap kepergian suaminya dengan tatapan kosong, sementara ayahnya merangkul bahunya dengan erat, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan dalam rumah tangganya yang dingin dan penuh luka. Malam itu, setelah kepulangan Distan dan ibunya, suasana di rumah besar Manan Widagdo menjadi sangat sunyi. Hanum duduk di sofa ruang kerja ayahnya dengan bahu yang merosot. Ia tidak lagi mampu menahan bendungan air mata yang sejak siang tadi ia kunci rapat-rapat di depan para tamu. Manan duduk di hadapan putrinya, memperhatikan bagaimana jemari Hanum yang kasar karena kerja keras terus meremas tisu. Tidak ada kata-kata pembuka yang manis. Manan langsung pada intinya. Hanum, sampai kapan kamu mau menyimpan bangkai di dalam rumah tanggamu sendiri? Ayah bukan orang buta yang tidak bisa melihat bagaimana suamimu memperlakukanmu seperti alas kaki. Hanum terseduh. Suaranya pecah saat ia mulai bercerita tentang cicilan rumah yang harus ia tanggung sendiri, tentang tabungannya yang ludes diambil paksa oleh Distan untuk biaya gaya hidup Ibu Kusi, hingga ancaman cerai yang selalu menjadi senjata untuk membungkam mulutnya. Ayah, aku hanya ingin menjadi istri yang patuh. Aku pikir dengan bersabar, hati Distan akan melunak dan Ibu Kusi akan menerimaku sebagai menantu yang berbakti. Namun setiap kali aku memberi satu jengkal kebaikan,
Mereka mengambil satu depah harga diriku. Hanum menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa malu karena telah gagal menjaga martabat yang selama ini diajarkan ayahnya. Manan Widagdo menarik napas panjang. Matanya berkilat tajam menatap tumpukan berkas laporan keuangan di atas mejanya. Kamu tidak gagal karena tidak patuh. Hanum, kamu gagal karena kamu membiarkan dirimu dipijak oleh orang yang tidak punya harga diri. Distan itu bukan hanya sombong. Dia itu pencuri yang berlindung di balik status suami. Dia mencuri ketenanganmu, mencuri jerih payahmu, dan sekarang dia mencoba mencuri masa depan perusahaan ayah dengan meminta modal 2 miliar. Manan kemudian menyodorkan sebuah dokumen ke hadapan Hanum, sebuah laporan audit yang menunjukkan bahwa Distan telah melakukan banyak penggelapan dana kecil di pos pengeluaran kantor untuk kepentingan pribadinya. Keesokan paginya, Hanum pulang ke rumah kontrakannya dengan perasaan yang sangat berat. Sesampainya di sana, ia justru mendapati pemandangan yang menyakitkan. Distan dan Ibu Kusi sedang duduk di ruang tamu dikelilingi oleh tumpukan brosur perumahan elit dan katalog furnitur mewah. Mereka sama sekali tidak menyadari kedatangan Hanum. Ibu Kusi sedang tertawa lebar sambil menunjuk sebuah gambar sofa berbahan bludru impor. Distan, kalau uang 2 miliar itu sudah turun dari ayah mertuamu, ibu mau rumah baru yang ada kolam renangnya. Kita tinggalkan saja rumah kontrakan pengap ini. Biarkan Hanum yang tinggal di sini sendiri kalau dia mau hemat. Distan tertawa menimpali ucapan ibunya sambil menyesap kopi yang dibuatkan oleh asisten rumah tangga yang baru saja ia sewa tanpa persetujuan Hanum. Tenang saja Bu, Hanum itu mudah sekali dikendalikan. Sedikit ancaman cerai saja dia sudah ketakutan setengah mati. Ayahnya juga pasti tidak akan tega melihat anak tunggalnya menderita. Jadi 2 miliar itu sudah pasti ada di tangan kita minggu depan. Hanum berdiri di ambang pintu, mendengar setiap kata pengkhianatan itu dengan dada yang terasa seperti dihantam palu godam. Ia tidak menyangka bahwa suaminya sudah merencanakan untuk membuangnya setelah mendapatkan harta ayahnya. Hanum melangkah masuk dengan suara sepatu yang sengaja ia keraskan. Distan dan Ibu Kusi tersentak, namun mereka segera merubah ekspresi menjadi ketus. Oh, sudah pulang kamu, Hanum. Cepat buatkan makanan untuk ibu. Kami sedang sibuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Jangan ganggu dengan wajah mendungmu itu. Distan berdiri dan menghampiri Hanum, bukan untuk menyambut, melainkan untuk menyodorkan selembar map biru. Ini, tanda tangani surat penyerahan aset rumah kontrakan ini atas nama ibuku. Aku sudah bicara dengan pemiliknya untuk proses balik nama kontrak jangka panjang. Jadi posisi ibu di sini lebih kuat dan kamu tidak bisa semena-mena lagi. Hanum menatap map itu dengan pandangan nanar. Distan, rumah ini dikontrak atas nama tabunganku. Ini satu-satunya tempat aku bisa berteduh dari hasil keringatku sendiri. Kenapa kamu mau memberikannya pada ibumu? Distan mendengus kasar dan mencengkeram lengan Hanum dengan kuat hingga Hanum merintih kesakitan. Jangan banyak tanya. Kamu itu cuma istri. Tugasmu adalah menuruti apa kata suamimu. Ibu sudah banyak menderita membesarkanku. Jadi ini adalah bentuk balas budiku. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, jangan harap aku akan pulang ke rumah ini lagi dan kamu akan aku ceraikan saat ini juga. Ibu Kusi ikut berdiri dan mendekati Hanum dengan wajah yang angkuh. Dengar itu Hanum, jangan jadi istri yang durhaka dan kikir. Kamu itu sudah untung punya suami tampan dan punya jabatan manajer seperti Distan. Banyak wanita di luar sana yang antre ingin menggantikan posisimu. Jadi sekarang tanda tangan surat itu, atau silakan keluar dari rumah ini dengan membawa tas kresekmu itu. Hanum melihat ke arah pulpen di atas meja, lalu melihat ke arah suaminya yang selama ini ia cintai namun ternyata hanya menganggapnya sebagai alat transaksi. Ia teringat pesan ayahnya semalam bahwa kesabaran ada batasnya, dan batas itu sudah terlampaui sekarang. Hanum mengambil pulpen itu dengan tangan bergetar, namun alih-alih menandatangani dokumen tersebut, ia justru mencoret-coret kertas itu hingga sobek dan melemparnya tepat ke wajah Distan. Aku tidak akan pernah memberikan apapun lagi kepada kalian. Tidak sepeser pun. Distan tertegun sesaat sebelum matanya memerah karena amarah yang meledak. Ia mengangkat tangannya, hendak melayangkan tamparan keras ke pipi Hanum. Namun, sebelum tangan itu mendarat,
Pintu depan rumah mereka didobrak kasar oleh dua orang pria berpakaian safari hitam yang sangat Hanum kenali sebagai tim keamanan pribadi ayahnya. Distan mematung dengan tangan yang masih menggantung di udara. "Siapa kalian? Berani sekali masuk rumah orang tanpa izin." Salah satu pria itu maju dan menyerahkan sebuah surat resmi dengan kop surat perusahaan milik Manan Widagdo. "Kami datang atas perintah Bapak Manan Widagdo untuk menjemput Ibu Hanum dan menarik semua fasilitas perusahaan yang ada di tempat ini, termasuk kendaraan dan biaya operasional rumah yang selama ini disalahgunakan." Distan tertawa sinis, mencoba menutupi kegugupannya. "Apa maksudnya ditarik? Saya ini manajer di sana. Saya punya hak atas fasilitas itu." Pria itu menatap Distan dengan dingin tanpa ekspresi sedikit pun. "Mulai detik ini, posisi Anda di perusahaan sedang ditangguhkan untuk keperluan audit internal atas dugaan penggelapan dana. Semua akses Anda telah diblokir, termasuk rekening gaji dan kartu kredit perusahaan yang Anda berikan kepada ibu Anda." Ibu Kusi yang mendengar hal itu langsung menjerit tidak terima. Ia memegangi tas bermereknya erat-erat seolah takut benda itu akan terbang. "Tidak mungkin. Kalian pasti salah orang. Anakku ini orang penting. Beraninya kalian bicara seperti itu pada kami." Hanum berjalan melewati mereka berdua tanpa menoleh sedikit pun. Ia hanya mengambil tas kerjanya dan beberapa pakaian penting. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap Distan yang mulai terlihat pucat pasi karena menyadari bahwa gertakannya tidak lagi mempan. "Distan, kamu bilang aku tidak level menikmati mobil mewah, dan sekarang aku sadar bahwa kamu benar. Aku memang tidak level hidup dengan pria parasit yang hanya berani memeras istrinya sendiri." Hanum melangkah keluar rumah dengan kepala tegak, masuk ke dalam mobil hitam milik ayahnya yang sudah menunggu di luar, meninggalkan Distan yang mulai berteriak-teriak memanggil namanya dengan nada penuh kepanikan. Di dalam mobil, Hanum akhirnya bisa bernapas lega meskipun air mata masih mengalir di pipinya. Ia melihat ke arah rumah kontrakan itu untuk terakhir kalinya melalui kaca spion. Ia tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Namun kali ini ia tidak akan menghadapinya sendirian. Ayahnya sudah menyiapkan segalanya untuk menghancurkan keangkuhan Distan dan ibunya hingga ke akar-akarnya. Hanum memejamkan mata, membiarkan rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kekuatan baru yang akan ia gunakan untuk menuntut keadilan atas semua penghinaan yang telah ia terima selama setahun terakhir ini. Mobil itu melaju menjauhi lingkungan perumahan tersebut, menuju ke kantor pusat di mana Manan Widagdo sudah menunggu dengan para pengacara terbaiknya. Hanum tahu bahwa keputusannya untuk melawan adalah jalan yang panjang dan melelahkan. Namun ia lebih memilih terluka karena berjuang daripada mati perlahan karena menyerah pada penindasan. Ia memegang ponselnya, melihat sebuah pesan singkat dari ayahnya yang berbunyi, "Matahari akan segera terbit untukmu, anakku, biarkan ayah yang membereskan sampah-sampah itu." Hanum tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh kelegaan yang menandai berakhirnya masa-masa ia menjadi boneka bagi keluarga suaminya yang serakah. Distan berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang kini terasa hampa. Ia mencoba menghubungi nomor kantor berkali-kali, namun operator hanya menjawab bahwa nomornya telah diblokir dari sistem komunikasi internal. Ibu Kusi mulai meracau, memaki-maki Hanum dan ayahnya dengan kata-kata kasar, namun suaranya terdengar gemetar karena ketakutan yang mulai menjalar. Ia mencoba menggesek kartu kredit yang diberikan Distan untuk memesan makanan secara online, tetapi transaksi itu ditolak secara otomatis. Mereka baru saja menyadari bahwa napas finansial mereka selama ini sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati pria yang baru saja mereka hina. Keesokan harinya, Distan mendatangi kantor pusat dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, berharap bisa menggertak para staf bawahannya seperti biasa. Namun, saat ia melangkah masuk ke lobi, dua orang petugas keamanan segera menghadangnya. Distan berteriak marah, menuntut untuk bertemu dengan direktur utama segera. Ia merasa posisinya sebagai manajer masih melekat padanya. Tanpa banyak bicara, petugas keamanan itu menggiringnya ke sebuah ruang rapat kecil di lantai dasar, bukan ke ruang kerjanya yang nyaman di lantai atas. Di dalam ruangan itu, sudah menunggu Manan Widagdo bersama tim audit dan pengacara perusahaan. Manan Widagdo duduk dengan tenang. Jemarinya mengetuk meja kayu ek yang kokoh. Ia tidak terlihat marah, justru ekspresinya sangat datar.
yang bagi orang yang mengenalnya adalah tanda bahwa ia sedang dalam mode penghancuran total. Silakan duduk, Distan. Ada banyak hal yang harus kita selesaikan secara hukum perdata hari ini. Distan mencoba tertawa paksa, mencoba mencari celah untuk bernegosiasi. Bapak, ini pasti cuma salah paham. Hanum pasti bercerita yang tidak-tidak karena dia sedang sensitif. Saya ini menantu Bapak. Tidak perlu membawa pengacara segala. Manan hanya mengangkat satu alisnya, lalu memberi isyarat kepada ketua tim audit untuk mulai membacakan temuan mereka. Ketua tim audit membacakan daftar panjang penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan Distan selama 6 bulan terakhir. Mulai dari pemalsuan nota perjalanan dinas yang ternyata digunakan untuk liburan Ibu Kusi, hingga penggunaan dana operasional kantor untuk membayar cicilan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Total kerugian mencapai angka yang fantastis bagi seorang karyawan dengan posisi manajer. Distan mulai berkeringat dingin. Ia melonggarkan dasinya yang terasa mencekik leher. Itu semua bisa saya jelaskan. Bapak, itu hanya pinjaman sementara. Saya berniat mengembalikannya setelah proyek baru ini jalan. Manan Widagdo memotong pembicaraan itu dengan suara yang dingin dan tajam. Proyek yang mana? Distan. Proyek fiktif yang kamu buat hanya untuk memeras modal 2 miliar dariku. Aku sudah memeriksa semua vendor yang kamu ajukan. Dan semuanya adalah perusahaan cangkang yang kamu buat atas nama ibumu, Kusi Arimba. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Ini adalah penipuan berencana terhadap perusahaan. Aku bisa saja menjebloskanmu ke penjara hari ini juga. Namun aku punya rencana yang lebih menarik untuk pria sehebat kamu. Distan terdiam. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya selama ini telah dipantau tanpa celah. Manan mengeluarkan sebuah dokumen perjanjian baru dan meletakkannya di depan Distan. Mulai detik ini, aku menarik semua modal usaha yang ada di tanganmu. Aku juga membatalkan kontrak sewa rumah yang kamu tempati karena itu dibayar menggunakan dana perusahaan yang kamu gelapkan. Kamu dan ibumu punya waktu 2 jam untuk mengosongkan tempat itu sebelum petugas penyitaan datang. Dan mengenai posisi manajer, kamu secara resmi diberhentikan secara tidak hormat tanpa pesangon sedikit pun. Distan ternganga. Ia mencoba memohon, namun Manan hanya menatapnya dengan pandangan jijik yang sangat mendalam. Distan berteriak bahwa ia masih suami Hanum dan memiliki hak atas harta Gonogini. Namun pengacara Manan segera menepisnya dengan fakta hukum. Semua aset yang kamu gunakan, termasuk mobil BMW dan rumah, adalah milik perusahaan atau atas nama pribadi Hanum Wigati sebelum pernikahan. Kamu tidak memberikan kontribusi finansial apapun dalam rumah tangga. Justru kamu adalah beban yang merugikan. Distan merasa dunianya runtuh seketika. Ia yang tadinya merasa sebagai raja kecil yang bisa menginjak-injak Hanum, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia hanyalah seorang pengangguran dengan tumpukan hutang yang membayangi. Saat Distan kembali ke rumah kontrakan dengan langkah gontai, ia mendapati Ibu Kusi sedang menangis histeris di pinggir jalan. Semua barang-barang mereka, yang sebagian besar dibeli dengan uang Hanum, sudah ditumpuk di luar pagar. Petugas penyitaan sedang memasang segel pada gerbang rumah. Mobil BMW hitam itu sudah ditarik menggunakan truk derek tepat di depan mata mereka. Tetangga sekitar keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Distan dan ibunya yang kini terlihat sangat mengenaskan. Tidak ada lagi sapaan hormat. Yang ada hanyalah pandangan sinis kepada orang yang selama ini dikenal sombong namun ternyata hanya menumpang hidup. Distan mendekati ibunya yang terduduk di atas koper tua. Ibu, kita harus pergi dari sini. Semua sudah habis. Ibu Kusi berteriak histeris, menyalahkan Distan karena tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Kamu itu bodoh, Distan. Kenapa kamu tidak bisa menundukkan Hanum? Sekarang kita harus tinggal di mana? Distan tidak menjawab. Ia hanya menatap kunci mobil yang masih ia pegang. Namun mobilnya sudah tidak ada. Ia teringat kata-kata mertuanya kemarin tentang cuaca yang akan berubah drastis. Dan kini ia merasakannya sendiri betapa dinginnya dunia tanpa perlindungan harta yang selama ini ia banggakan secara palsu. Hanum menyaksikan semua itu dari kejauhan, di dalam mobil ayahnya yang terparkir di ujung jalan. Ia melihat suaminya yang dulu begitu sombong kini tampak kecil dan tak berdaya. Ada rasa perih di hatinya.
Namun rasa lega jauh lebih mendominasi. Ia menyadari bahwa membiarkan ayahnya bertindak adalah cara terbaik untuk memberi pelajaran pada orang yang tidak mengenal rasa syukur. Hanum tidak turun dari mobil untuk menghina mereka. Baginya, melihat kejatuhan mereka sudah cukup sebagai balasan atas setiap air mata yang ia jatuhkan di dapur rumah ayahnya tempo hari. Distan mencoba menghentikan beberapa taksi yang lewat. Namun tidak satu pun yang mau berhenti karena melihat tumpukan barang yang begitu banyak dan wajah mereka yang tampak kacau. Akhirnya, sebuah taksi online tua berhenti di depan mereka. Sopirnya turun dan bertanya apakah mereka yang memesan jasa angkutan barang. Distan menatap taksi itu dengan pedih. Ini adalah jenis kendaraan yang ia katakan, level, istrinya beberapa hari yang lalu, dan sekarang, ia bahkan tidak punya cukup uang di dompetnya untuk membayar ongkos taksi tersebut sampai ke tujuan yang tidak pasti. Manan Widagdo menyuruh sopirnya untuk menjalankan mobil, membawa Hanum pergi dari pemandangan menyedihkan itu. Kita pulang. Hanum. Masih banyak pekerjaan di kantor yang butuh sentuhanmu. Kamu bukan lagi tulang punggung untuk parasit. Tapi kamu adalah calon direktur utama yang akan meneruskan kejayaan keluarga ini. Hanum mengangguk pelan. Ia menghapus sisa air matanya dan menatap masa depan dengan binar mata yang baru. Sementara di belakang sana, Distan dan ibunya mulai berdebat di pinggir jalan, memperebutkan siapa yang salah atas kehancuran hidup mereka, di bawah terik matahari yang seolah ikut menertawakan kemalangan mereka. Distan dan Ibu Kusi kini terdampar di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Ruangannya pengap, dindingnya berjamur, dan suara bising kendaraan dari jalan raya terdengar jelas siang dan malam. Tidak ada lagi penyejuk udara, tidak ada lagi pelayan yang sigap menyiapkan kopi, dan yang paling menyakitkan bagi Ibu Kusi adalah tidak ada lagi perhiasan emas yang bisa ia pamerkan. Semua aset berharga telah disita atau dijual untuk menutupi hutang-hutang pribadi Distan yang menumpuk. Distan sendiri hanya bisa duduk termenung di lantai semen yang dingin, menatap ijazahnya yang kini seolah tidak berguna karena rekam jejaknya sebagai manajer yang diberhentikan secara tidak hormat telah tersebar luas di kalangan perusahaan. Setiap hari, Ibu Kusi tidak henti-hentinya meratapi nasibnya dan menyalahkan Distan. Suasana di dalam rumah itu selalu dipenuhi dengan pertengkaran hebat. Ibu tidak kuat hidup seperti ini. Distan. Kasurnya keras. Punggung ibu sakit semua. Kenapa kamu tidak memohon saja pada Hanum agar dia mau memaafkan kita? Bagaimanapun dia itu masih istrimu. Distan mendengus kasar. Ia merasa harga dirinya terlalu tinggi untuk mengemis pada wanita yang dulu ia injak-injak. Namun, perut yang lapar dan tagihan kontrakan yang menunggak perlahan mulai meruntuhkan tembok kesombongannya. Ia menyadari bahwa di dunia ini, kehormatan tanpa uang hanyalah sebuah lelucon yang menyakitkan. Distan mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Namun setiap kali namanya muncul di layar komputer bagian personalia, pintu selalu tertutup rapat. Nama Distan sudah masuk dalam daftar hitam karena kasus penggelapan dana di perusahaan Manan Widagdo. Ia terpaksa bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli panggul di pasar hingga tukang cuci piring di warung tenda pinggir jalan. Tangannya yang dulu halus dan selalu memegang kemudi mobil mewah, kini mulai pecah-pecah dan kasar karena deterjen serta beban berat. Setiap kali ia melihat mobil BMW hitam lewat di jalan, hatinya seperti tersayat sembilu, mengingat betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita sebaik Hanum demi kesenangan sesaat. Sementara itu, Hanum Wigati kini telah menempati posisi baru sebagai direktur operasional di kantor pusat ayahnya. Ia tampil jauh lebih anggun dan berwibawa. Tidak ada lagi raut kesedihan di wajahnya. Hanum fokus membenahi sistem perusahaan yang sempat dirusak oleh suaminya. Ayahnya, Manan Widagdo, memberikan kepercayaan penuh kepada Hanum untuk memimpin beberapa proyek besar. Hanum membuktikan bahwa kemampuannya jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh Distan. Ia bukan hanya wanita penyabar, tapi juga pemimpin yang cerdas dan tegas. Keberhasilannya membawa perusahaan mencapai keuntungan tertinggi dalam 5 tahun terakhir membuat namanya harum di kalangan pengusaha. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Distan yang baru saja selesai mengangkut barang di pasar berteduh di depan sebuah gedung perkantoran megah. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan lobi. Pintu mobil dibuka oleh petugas keamanan, dan keluarlah Hanum dengan setelan kerja yang sangat elegan.
Hanum berjalan dengan tenang, diikuti oleh beberapa asisten yang membawa berkas. Distan ingin memanggil namanya, namun suaranya tertahan di kerongkongan. Ia melihat bayangan dirinya di kaca gedung, kumal, bau, dan berantakan. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti di hadapan wanita yang dulu ia panggil tidak level. Ibu Kusi yang juga ikut menunggu di dekat pasar karena tidak tahan sendirian di kontrakan, melihat pemandangan yang sama. Matanya berkaca-kaca melihat kemewahan yang dulu ia nikmati kini telah hilang selamanya. Distan, lihat itu Hanum. Dia sekarang begitu sukses. Harusnya itu kita yang ada di sampingnya. Ibu Kusi mencoba berlari mendekat, berniat menghampiri Hanum untuk meminta bantuan, namun Distan menahan lengan ibunya dengan kuat. Jangan, Bu. Kita sudah tidak punya muka lagi untuk muncul di depan dia. Kita sendiri yang sudah membuang berlian demi mengejar batu kali. Distan menunduk dalam. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan yang membasahi aspal. Kondisi kesehatan Ibu Kusi mulai menurun karena stres dan asupan makanan yang tidak bergizi. Ia sering jatuh pingsan karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Distan yang tidak punya uang untuk membawa ibunya ke rumah sakit besar terpaksa membawanya ke puskesmas terdekat. Di sana, ia harus mengantre berjam-jam bersama masyarakat kurang mampu lainnya. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu merendahkan orang miskin dan menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Kini, ia adalah bagian dari mereka. Karma yang ia tanam sedang berbuah dengan sangat lebat, dan ia harus memanen setiap kepahitannya tanpa ada tempat untuk mengadu. Puncak penderitaan Distan terjadi ketika pemilik kontrakan mengusir mereka, karena sudah 3 bulan tidak membayar sewa. Semua pakaian mereka dilempar keluar dalam keadaan basah karena hujan. Distan dan Ibu Kusi terpaksa tidur di emperan toko, beralaskan kardus bekas. Ibu Kusi terus menangis, memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesombongannya di masa lalu. Distan memeluk ibunya yang menggigil kedinginan, menyadari bahwa semua harta dan jabatan yang dulu ia banggakan tidak bisa memberinya kehangatan di malam yang dingin itu. Ia mulai membayangkan wajah Hanum yang selalu tersenyum sabar meskipun ia sakiti berkali-kali, dan rasa penyesalan itu kini membakar jiwanya lebih hebat dari api manapun. Dalam kegelapan malam di emperan toko itu, Distan mulai menuliskan sebuah surat di secari kertas kusam yang ia temukan. Ia tidak meminta uang, ia tidak meminta jabatan kembali, ia hanya ingin menuangkan permintaan maaf yang tulus kepada Hanum dan ayahnya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi manusia yang sangat buruk. Ibu Kusi pun ikut menuliskan pesan singkat, menyatakan penyesalannya karena telah menjadi mertua yang jahat. Mereka tidak berharap surat itu akan mengubah nasib mereka menjadi kaya kembali. Mereka hanya ingin mati dalam keadaan tenang tanpa beban dosa penghinaan yang terus menghantui setiap langkah mereka di jalanan. Keesokan harinya, Distan memberanikan diri berjalan kaki berkilo-kilometer menuju kantor Hanum. Ia hanya menitipkan surat itu kepada petugas keamanan di gerbang depan, lalu segera pergi tanpa menunggu jawaban. Ia tidak ingin Hanum melihat kondisinya yang sekarang, karena ia tidak ingin dianggap sedang menjual kesedihan. Distan kembali ke tempat ibunya menunggu, duduk di bawah jembatan layang sambil memperhatikan orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka. Ia merasa hidupnya sudah berakhir, namun di dalam hatinya yang paling dalam, ada setitik harapan bahwa Hanum sudi membukakan pintu maaf agar ia bisa memulai hidup baru sebagai manusia yang lebih baik meskipun harus dari titik paling bawah. Di ruang kerjanya yang mewah, Hanum menerima surat kumal itu dari asistennya. Ia membacanya perlahan, baris demi baris. Ada getaran di tangannya saat membaca tulisan tangan Distan yang gemetar dan penuh noda air mata. Hanum terdiam cukup lama, menatap keluar jendela ke arah langit yang mulai mendung kembali. Ayahnya, Manan Widagdo, masuk ke ruangan dan melihat putrinya sedang melamun. "Ada apa, Hanum? Apa pria itu mengganggumu lagi?" Hanum menggeleng pelan, lalu menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Manan membacanya dengan dahi berkerut, lalu menghela napas panjang. "Keputusan ada di tanganmu, Hanum. Ayah sudah memberikan pelajaran yang cukup untuk mereka. Sekarang terserah kamu." Hanum berdiri dan mengambil tasnya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan secara langsung. Ia tidak ingin menyimpan kebencian selamanya,
Karena ia tahu bahwa kebencian hanya akan menghambat langkahnya menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke koordinat yang tercantum di pojok surat tersebut. Sebuah lokasi di bawah jembatan layang yang kumuh. Hanum ingin melihat dengan matanya sendiri apakah pertobatan yang mereka tuliskan itu benar-benar tulus, atau hanya sekadar taktik baru untuk memeras belas kasihan. Mobil mewah itu pun meluncur membelah kemacetan kota, menuju ke tempat di mana para antagonis itu kini sedang bergulat dengan sisa-sisa harga diri mereka yang hancur. Mobil hitam mengkilap itu berhenti di bawah beton jembatan layang yang kusam. Hanum turun dengan perlahan. Sepatu hak tingginya mengetuk aspal yang berdebu, menciptakan kontras yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Di sudut pilar jembatan, ia melihat dua sosok yang tampak sangat ringkih. Distan sedang menyuapi ibunya dengan sebungkus nasi sisa yang dibeli dari warung murah. Sementara Ibu Kusi tampak pucat dengan rambut yang tidak lagi tertata rapi. Saat melihat kehadiran Hanum, Distan segera menjatuhkan bungkusan nasi itu. Ia tidak berdiri untuk menantang, melainkan langsung bersujud di atas tanah yang kotor, mencium kaki Hanum dengan isak tangis yang terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Distan meraung dalam tangisnya. Ia memohon ampun atas segala lisan tajam dan perbuatan kejinya selama setahun terakhir. Hanum, tolong maafkan aku. Aku telah buta karena kesombongan dan serakah. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal telah menghinamu. Ibu Kusi pun ikut merangkak mendekat. Ia memegang ujung gamis Hanum dengan tangan yang bergetar hebat. Hanum, ibu minta maaf. Ibu adalah mertua yang jahat. Ibu sudah menerima azab atas semua kesombongan ibu. Tolong maafkan ibu sebelum ibu menutup mata. Pemandangan itu membuat para pengguna jalan sempat menoleh. Namun Hanum tetap berdiri tegak dengan tatapan mata yang dalam namun tidak lagi mengandung api kemarahan. Hanum menarik napas panjang. Ia melihat suaminya yang dulu begitu gagah kini tampak seperti raga tanpa jiwa. Hati lembut Hanum tidak bisa berbohong bahwa ada rasa iba yang muncul. Namun ia juga teringat pesan tegas ayahnya. Hanum meminta mereka untuk berdiri dan duduk di bangku beton yang ada di sana. Aku sudah membaca surat kalian, dan aku datang bukan untuk menghina balik atau menertawakan kemalangan kalian. Aku datang karena aku ingin melepaskan beban di hatiku sendiri. Aku memaafkan kalian, bukan karena apa yang kalian lakukan itu kecil, tapi karena aku tidak ingin membawa racun kebencian dalam hidupku yang baru. Mendengar kata maaf itu, tangis Distan semakin pecah. Ia merasa tidak layak mendapatkan pengampunan secepat itu. Manan Widagdo yang sejak tadi berada di dalam mobil akhirnya keluar dan mendekat. Ia menatap Distan dengan wajah yang masih sangat berwibawa. Distan, maaf dari anakku adalah anugerah terbesar yang tidak akan pernah bisa kamu beli dengan uang 2 miliar sekalipun. Aku setuju untuk memberi kalian kesempatan kedua. Namun jangan harap kalian bisa kembali ke hidup mewah seperti dulu. Aku akan memberikan kalian pekerjaan di pabrik pengolahan limbah milik perusahaanku di luar kota. Kalian akan tinggal di rumah dinas buruh yang sederhana, bekerja dengan otot dan keringat kalian sendiri. Kalian harus membuktikan bahwa pertobatan kalian bukan sekadar kata-kata untuk lari dari kemiskinan. Distan dan Ibu Kusi mengangguk dengan sangat cepat. Bagi mereka, tawaran pekerjaan sebagai buruh pabrik adalah kemuliaan luar biasa dibandingkan harus terus mengemis di jalanan. Mereka berjanji akan menjalani hidup baru dengan jujur dan penuh syukur. Hanum kemudian memberikan sebuah tas berisi pakaian layak dan sedikit uang untuk ongkos mereka menuju lokasi pabrik. Gunakan ini dengan bijak. Mulailah hidup sebagai manusia yang tahu rasa terima kasih. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang bisa kamu kendalikan, Distan. Hubungan kita secara hukum akan segera selesai, namun sebagai sesama manusia, aku mendoakan yang terbaik untuk perjalanan barumu. Hanum berbalik, berjalan menuju mobil ayahnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Mobil itu melaju meninggalkan jembatan layang, membawa Hanum menuju kehidupan yang baru sebagai wanita yang mandiri dan berdaulat atas dirinya sendiri. Di dalam mobil, ia merasa sebuah beban yang sangat berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia telah menang, bukan dengan cara menghancurkan lawan sampai mati, tapi dengan cara mengangkat mereka dari kubur kehinaan setelah mereka benar-benar menyadari kesalahannya. Ayahnya memegang tangan Hanum, memberikan kekuatan bahwa masa depan yang cerah telah menunggunya di depan sana.
Hanum tersenyum menatap langit sore yang mulai kemerahan, menyadari bahwa badai telah benar-benar berlalu dan kini saatnya ia membangun kembali istana kebahagiaannya yang sempat runtuh. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pabrik di pinggiran kota, tampak seorang pria dengan seragam buruh sedang bekerja keras mengangkut karung-karung limbah. Pria itu adalah Distan, yang kini memiliki tubuh lebih kekar dan wajah yang lebih tenang. Di kantin pabrik, Ibu Kusi bekerja membantu menyiapkan makanan untuk para buruh lainnya. Mereka hidup sederhana di sebuah barak, namun setiap malam mereka tidak pernah lupa mengirimkan doa untuk keselamatan Hanum Wigati. Mereka menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada mobil mewah atau perhiasan, melainkan pada kemampuan untuk mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri dari titik nol. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran seorang istri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang tersimpan hingga waktu yang tepat untuk bertindak. Kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanya akan menjadi istana pasir yang akan runtuh saat badai kenyataan datang menerpa. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kembali dalam sekejap mata jika disalahgunakan. Namun di atas segalanya, pengampunan adalah bentuk balas dendam yang paling elegan, karena ia tidak hanya membebaskan orang yang bersalah, tetapi juga menyembuhkan hati yang tersakiti. Bagaimana menurut kalian tindakan yang diambil oleh Ayah Hanum? Apakah mencabut semua modal usaha adalah langkah yang adil bagi menantu yang tidak tahu diri? Dan jika kalian berada di posisi Hanum, apakah kalian akan sanggup memaafkan suami dan mertua yang sudah menginjak-injak harga diri kalian hingga sedalam itu? Seringkali dalam hidup, kita terjebak dalam rasa sabar yang salah. Maka ingatlah bahwa mencintai keluarga tidak berarti membiarkan diri kita terus-menerus disakiti tanpa perlawanan yang bermartabat. Silakan berikan komentar dan pendapat kalian di kolom yang tersedia.